Assalamualaikum teman-teman semua breeder ciblek di mana saja ya. Seperti yang saya katakan di video sebelumnya bahwa saya akan menjelaskan kandang breeding ciblek yang cocok ya, supaya teman-teman berhasil breeding ciblek. Yang saya mau bahas di sini breeding ciblek indukan yang hasil pikatan atau breeding ciblek yang gagal jinak maupun dari lolohan ya. Ada saja yang gagal jinak biasanya seperti indukan baru dapat dari hutan. Oke, saya akan jelaskan. Jadi untuk membreeding ciblek yang liar atau hasil tangkapan, diusahakan sebelum masuk kandang breeding itu harus diadaptasi dulu ya. Minimal 1 bulan di kandang harian digabungkan dengan betinanya, dan maksimalnya sampai berjodoh. Di video yang paling atas ya, yang paling atas ada sudah dijelaskan ciri-ciri berjodoh dan menyiapkan indukan dari tangkapan liar ya. Sekarang di sini saya akan jelaskan kandangnya saja yang cocok ya. Jadi sama seperti di video sebelumnya bahwa EF apa saja yang cocok buat breeding ciblek, dan itu harus disesuaikan dengan indukannya ya, kurang lebih seperti itu ya yang saya jelaskan di video yang atas. Jadi di sini juga sama bahwa kandang ini harus menyesuaikan dengan indukan yang kita mau breeding. Jadi jangan sampai ciblek yang harus menyesuaikan dengan kandangnya ya, jangan sampai terbalik ya teman-teman ya. Jadi kandangnya yang harus menyesuaikan dengan indukan yang mau kita breeding. Nah itu, jadi saya sarankan untuk ukuran ya, untuk ukuran kandang ciblek yang gagal jinak atau hasil tangkapan liar itu seperti yang punya saya ini, lebarnya 1,5 meter atau panjangnya 1,5 meter dan lebarnya 1 meter, tingginya 2 meter. Kenapa ini terlihat panjang? Karena yang satu ini saya gabungkan ya, saya gabungkan karena ini jantannya lain ya, jantannya ini sangat galak sekali dan saya silangkan sama Cigun, jadi saya bikin luas. Jadi ini ya, nah kalau ini panjang 1,5 meter, lebarnya 1 meter dan tingginya 2 meter. Ini sangat cocok sekali buat ternak ciblek yang liar atau hasil tangkapan hutan. Nah, bukan cuma itu saja ya, bukan cuma ukuran kandang saja, tapi kita lihat dulu kondisi di luar. Nah, ini juga sangat mendukung ya. Ini juga sangat mendukung. Pertama, sepi. Ada suara burung juga ya, ciblek tebu. Nah, sepi. Kalau misalkan di tempat teman-teman tempatnya rame, sesudah ukuran sudah seperti yang saya sebutkan tadi, tapi tetap tidak berhasil karena lingkungannya yang rame, teman-teman bisa disetting kandangnya seperti yang ini. Ini pintunya, ini saya tutup. Misalkan di mana tempat yang sering dilalui orang ya, misalkan di sebelah sini sering dilalui orang, kita tutup sebelah sini, kita tutup sebelah sini, kita tutup juga sebelah sini sebagian. Nah itu ada yang terbuka ya, nah itu ada yang terbuka. Yang terbuka ini diusahakan di sisi yang lebih sepi, di sisi yang lebih sepi. Cuman kebetulan di tempat saya ini memang sepi ya semua ya, dari sisi manapun sepi. Karena ini saya tutup karena banyak kucing sama hujan terlalu deras masuk sama angin ya, jadi saya tutup. Nah, jadi bisa disetting seperti ini. Jadi teman-teman bisa dibuka hanya di di sebelah yang sepi. Nah, ini sama juga lebarnya 1 meter, panjangnya 1,5 meter dan tinggi 2 meter. Dan ditambah lagi dengan tanaman hidup buat menempel sarang seperti itu. Di video-video sebelumnya juga ada cara menempel sarang yang sempurna. Nah, ini juga sama di pohon yang hidup. Dan diusahakan posisi lubang sarang atau pintu sarang itu menghadap ke dalam, jangan menghadap keluar ya. Nah, seperti itu. Dan bisa teman-teman lihat juga di tinggi 2 meter ini ada 1 meter lebih ya, 1 meter lebih dari dasar ke atas ini tertutup rapat pakai batako. Ya, bisa juga ram kawat ditutup lagi pakai supaya tertutup. Jadi lebar ke atas yang terbuka ini hanya selebar ram kawat saja ya, lebar ram kawat.
Mungkin di seluruh Indonesia sama ya lebarnya ya kalau kawat ini ya. Nah, jadi 2 meter itu sebagian ke atasnya selebar kawat, dan sisanya mungkin kalau ini kalau nggak salah lebar kawat ini 80, berarti tinggi yang tertutup ini semeter 20 ya, semeter 20. Jadi kalau ditambahkan sama ujung ini berarti pas 2 meter ya. Nah, ini bisa dari semeter setengah ini bisa teman-teman tutup 1 meter ya. Ditutup rapat 1 meter, pohonnya di sini, sarangnya ditempel sebelah sini. Jadi ketika indukan itu bertelur atau angkrom tidak terganggu. Ini ditutup ya, bisa ditutup setengahnya atau semeter, jadi disisakan setengah meter. Jadi ini ditutup full. Lubangnya, lubang sarang atau pintu sarang pun bisa menghadap keluar ya, bisa menghadap keluar kalau depan ini sebagian ditutup. Nanti kita bikin lubang-lubang kecil seperti itu, di sana ada lubang kecil ya buat mantau ke sarang atau ke pakan ya. Nah, teman-teman juga bisa disetel seperti itu. Jadi ini ditutup nanti semeter, benar-benar ditutup ya. Jadi sarang yang di dalam pun bisa menghadap ke depan atau keluar. Jadi buat kita mantau ya, nanti kita kasih bolong di sini sedikit. Nah, seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak terlalu bingung penjelasan saya, tidak terlalu membingungkan ya. Kalau ada yang kurang jelas juga bisa ditulis di komentar ya, nanti akan saya jawab ya. Terima kasih teman-teman ya. Mudah-mudahan berhasil breeding cibleknya. Salam ciblek Kalimantan.